Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, masih semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang debit. Apa ya kira-kira debit? Nah, dengarkan penjelasan Bu Putri ya. Oke, selamat menonton. Oke, hari ini kita belajar mengenai debit. Nah, sebelum kita belajar tentang debit, kita harus tahu dulu nih tentang satuan volume. Volume bisa disebut isi atau kapasitas. Nah, satuan volume itu ada meter kubik, sentimeter kubik, liter, mililiter, dan masih banyak lainnya. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, satuan debit adalah meter kubik per jam, sentimeter kubik per menit, liter per detik, atau masih banyak yang lainnya. Kita lanjut ya. Nah, hubungan antar satuan volume. Di sini ada dua tangga. Tangga sebelah kiri kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, kalau turun satu langkah karena dia pangkat 3, kubik itu pangkat 3 ya, berarti dikali 1000. Kalau naik satu langkah berarti dibagi 1000. Nah, sebelah kanan kalian ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Kalau turun dikali 10. Kalau naik kita bagi 10. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Dan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Kita coba ya latihan 1 hubungan antar satuan volume. Isilah dengan jawaban yang benar. Oke, 8 hektometer kubik sama dengan berapa meter kubik ya? Oke, kita jawab sama-sama. Dari hektometer ke meter itu turun 2. Nah, setiap satu langkah nolnya ada 3. Berarti kalau 2 langkah nolnya ada 6. Berarti ditambahin nolnya 6. Jadi 8 juta meter kubik. Lanjut soal nomor 2. 17.000 cm kubik berapa desimeter kubik? Kita jawab yuk. Nah, 17.000 cm kubik dari cm ke dm itu naik 1. Berarti kalau naik 1 dibagi 1000. Nah, nolnya sama-sama hilang 3. Jadi jawabannya 17 desimeter kubik. Nah, 5 liter sama dengan berapa sentiliter? Nah, kita jawab sama-sama ya. Oke, dari 5 liter sama dengan 5 kali 100. Nah, kenapa dikali 100? Karena dia turun 2 langkah. Setiap satu langkah, nolnya ditambah 1. Jadi, kalau turun 2 langkah, nolnya tambah 2. Jadi, 500 centiliter. Lanjut. Nomor 4. 600 dekaliter sama dengan hektoliter. Oke, dari dekaliter ke hektoliter naiknya hanya 1. Berarti 600 dibagi 10, nolnya sama-sama coret. Berarti tinggal 60 hektoliter. Lanjut, 4 liter sama dengan milimeter kubik. Nah, tadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti dari desimeter ke milimeter nolnya ditambahin 6 karena 2 langkah. Berarti 4 juta milimeter kubik. Sekarang 9 hektoliter berapa desimeter kubik? Nah, 9 hektoliter desimeter kubik itu kan sama dengan liter. Berarti dari hektoliter ke liter itu turun 2. Berarti 9 dikali 100 sama dengan 900 liter atau 900 desimeter kubik.
Soal nomor 7. 20 liter tambah 150 cc sama dengan titik-titik mililiter. Oke, kita jawab. 20 liter itu sama dengan 20 dikali 1000 karena dia dari liter ke mililiter turun 3, jadinya 20.000 mililiter. Nah, 150 cc, cc itu sama dengan mililiter, berarti sama dengan 15 mililiter. Oke, bukan 15 ya, ini kurang 0 ya. Berarti 20.000 ml ditambah 150 ml sama dengan 20.150 ml. Lanjut soal nomor 8. 180 meter kubik dikurang 3.500 desimeter kubik. Berapa liter ya? Nah, meter, liter kubik ke liter, liter itu kan sama dengan dm kubik. Nah, dari meter ke dm, nah, turun 1. Berarti dikali 1000, 10 kali 1000, 10.000 desimeter kubik atau liter. 3.500 dm kubik itu sama kayak liter, berarti tidak usah diubah. Sekarang ini tandanya bukan tambah ya, tapi dikurang. 1000 desimeter kubik per liter dikurang 3.500 desimeter kubik atau liter. Sama dengan 10.000 dikurang 3.500 dapat 6.500 liter atau desimeter kubik. Lanjut latihan 2, hubungan antar satuan debit. Isilah dengan jawaban yang benar. 1 liter per detik sama dengan liter per jam. Oke, kita jawab. 1 liter tetap 1 liter. 1 detik itu sama dengan 1 per 3.600 jam. Berarti 1 liter dibagi 1 per 3.600 jam. Pembagian kita balik, diubah tandanya jadi kali. 1 liter dikali 3.600 per 1 jam. Sama dengan 3.600 liter per jam. Yang kedua, 60 meter kubik per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Nah, kita jawab. 60 meter kubik sama dengan, nah, desimeter itu sama dengan liter. Dari meter ke desimeter turun 1. Berarti 60 dikali 1000 sama dengan 60.000 liter. Kita lanjut ya. Nah, 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti 60 liter dibagi 60 detik. Nolnya coret, berarti 6 bagi 6 1. 1 tinggal tambahin nolnya 3, jadi 1000 liter per detik. Rumus segitiga ajaib. Oke, kita ingat rumus segitiga ajaib. Untuk yang debit juga pakai segitiga ajaib. Bedanya kalau Vo itu di atas, D di kiri, dan T di kanan. Keterangannya Vo itu volume, D itu debit, T itu waktu. Oke, khusus untuk debit. Debitnya berarti kita tutup. Berarti volume dibagi waktu. D sama dengan Vo per T. Oke, untuk volume. Berarti volume itu Vo. Berarti volume sama dengan debit dikali T. Jadi, Vo sama dengan D dikali T. Waktu itu T. Berarti T sama dengan volume dibagi debit. Atau T sama dengan Vo per D. Latihan 2, hubungan antara volume waktu debit. Sebuah pintu bendungan mengalir air sebanyak 1000 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Oke, kita penyelesaiannya. Diketahui volume. Kenapa volume? Karena di sini diketahui 1200 desimeter kubik. dm kubik itu volume ya. Nah, waktunya berarti T 3 detik. Berarti yang ditanya itu debitnya. Nah, di sini salah. Seharusnya D. D sama dengan tanda tanya. Oke, jawabannya D sama dengan Vo per T. Vo-nya 1200, T-nya 3. 12 dibagi 3 dapat 4. Berarti 400 desimeter kubik per detik.
Jadi, debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter kubik per detik. Lanjut, latihan nomor 2. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 0,8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut sampai penuh? Penyelesaiannya diketahui D sama dengan 0,858 liter per detik. V sama dengan 160 liter. Nah, yang ditanya adalah T-nya. Jawabannya T sama dengan V per D. Volumenya 0,8, debitnya 160. Sama dengan 200 detik. 200 detik itu dibagi 60 dapat 3 menit 20 detik. Jadi, waktu yang diperlukan untuk bak tersebut sampai penuh adalah 3 menit 20 detik. Soal yang ketiga. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 5 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 2 jam, berapakah volume air dalam kolam tersebut? Penyelesaiannya diketahui D sama dengan 5 liter per menit. Nah, di sini dimintanya per jam karena ada kata 2 jam. Jadi 5 liter dibagi 1 per 60, kita balik. 5 liter dikali 60 per 1 sama dengan 300 liter per jam. Nah, T-nya itu 2 jam. Berarti yang ditanya V-nya. Volume sama dengan D dikali T. Volumenya 300 liter per jam dikali 2 jam. Jawabannya 600 liter. Jadi volume air dalam kolam tersebut adalah 600 liter. Oke. Terima kasih. Sudah ya menontonnya, gimana? Semoga kalian makin paham ya dengan penjelasan Bu Putri. Intinya kalau matematika harus banyak latihan. Oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kerjakan kuisis yang sudah Bu Putri berikan kepada wali kelas kalian. Semangat mengerjakannya. Nah, cukup sekian yang Bu Putri berikan. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.